Shalom, selamat malam kepada kita semua, para pendeta muda dan tim konsep bersama dengan Serpadosi dalam media Zoom ini. Dan saya tidak lupa juga menyapa kepada para sahabat konsep yang dengan setia mengikuti dari malam ke malam, dari setiap Seninnya, pembahasan diskusi Alkitab live yang boleh kita dengarkan setiap Senin malam. Pada malam hari ini kita tiba pada minggu yang baru dalam bulan Agustus. Kita akan mempelajari pembahasan yang sangat menarik agar membuat kita semakin lebih memahami. Tema besar yang akan kita bahas panjang bulan ini adalah menjawab tudingan-tudingan miring terhadap pemahaman gereja Advent. Pemateri kita pada malam hari ini adalah pendeta muda Jimmy Huta Barat. Topik yang akan dibahas pada malam ini berjudul Kekristenan Advent Tidak Makan Babi, Kok Beda Sendiri. Inilah yang menjadi judul yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Pendeta Jimmy Huta Barat adalah gembala jemaat cabang Sekolah Sahabat Bukit Sinai, Batam. Tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima pekabaran firman Tuhan yang sangat penting sekali menjadi dasar iman pengharapan kita dalam Tuhan. Kita akan buka ibadah acara ini, pelajaran diskusi live yang akan dipimpin oleh pendeta muda Pasaribu. Dipersilakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, boleh bertemu kembali dalam diskusi Alkitab Live bersama dengan konsep, di mana Tuhan pada malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman ini yang sebentar akan disampaikan oleh hamba pendeta muda Jimmy Huta Barat. Tuhan memberkati pendeta Jimmy Huta Barat di dalam menyampaikan akan pemaparan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan urapan surga menjadi bahagian. Dan juga Tuhan memberkati semua pendengar, bahkan sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Tuhan akan memberkati. Biarlah tuntunan Roh Kudus menjadi bahagian kami, agar kami boleh mengerti dan bahkan memahami akan firman-Mu yang sebentar kami pelajari, menjadi hidup bagi kami, dan mempersiapkan kami untuk menyongsong Tuhan di angkasa datang kali ini. Kami serahkan diskusi kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati semua jaringan yang kami gunakan, perangkat yang kami gunakan, boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Pasaribu yang telah membuka diskusi kita dalam doa. Baiklah, para sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini melalui Facebook, bila mana ada pertanyaan seputar pembahasan yang akan disampaikan, boleh dituliskan pada chat ya, di Facebook. Nanti kita akan baca, untuk kita akan bahas ya. Bila mana nanti ada cukup waktunya, semua pertanyaan akan kita jawab. Baiklah, sekarang kita akan tiba untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh pendeta muda Jimmy Huta Barat. Dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Tim konsep, teman-teman saya yang ada di Zoom ini, dan tentunya Serpadosi yang juga ada di Zoom ini, dan semuanya yang menyaksikan secara live Facebook, dan nantinya juga akan ditayangkan di YouTube. Selamat malam bagi sahabat-sahabat konsep semuanya yang ada di mana saja kita berada. Pada malam ini kita kembali akan menerima pelajaran yang konsep paparkan melalui saya pada saat ini. Kiranya kita bisa sama-sama mempelajarinya. Baik, saya mau share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Ya, kita pendeta. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, pendeta. Tema 1 bulan ini adalah menjawab tudingan-tudingan miring
terhadap gereja Advent, dan topik yang pertama yang akan kita bahas pada malam ini tentang makan babi, ya. Di mana judulnya adalah Kekristenan Advent tidak makan babi, kok beda sendiri? Ya. Baik, kita akan mulai sebagai pendahuluan. Di dunia ini ada berbagai macam kepercayaan dan agama, dan itu terjadi oleh karena banyak pendiri masing-masing berbeda agama itu, ya, sehingga pengikutnya banyak dan bergabung di dalamnya. Dalam agama-agama itu ada hal-hal yang menjadi prinsip yang tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan gereja Advent. Gereja Advent adalah denominasi Protestan, ya, Kristen Protestan. Karena ada dua Kristen, ya, yang kita anut sekarang ini adalah Protestan. Gereja ini berasal dari gerakan Miller yang dimulai di Amerika sejak abad 19. Ciri utama gereja Advent adalah pemeliharaan hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari yang kudus, hari beribadah. Dan pada tahun 1863, gereja Advent, dalam bahasa Inggris Seventh-day Adventist, diorganisir. Di Indonesia, gereja ini sudah dikenal dengan nama GMHK, ya, Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan itu bisa kita lihat dari Wikipedia yang ada kalau kita memiliki akses internet, ya. Baik, sekilas ajaran tentang Advent. Sama seperti denominasi lain, ya, Kristen, Advent juga memiliki pengajaran-pengajarannya. Dan itu berdasarkan Alkitab, ya, kitab suci mereka. Sehingga segala sesuatu harus diuji berdasarkan Alkitab. Sekalipun gereja Advent memiliki yang namanya 28 doktrin sebagai dasar-dasar kepercayaan, tapi sesungguhnya semua itu berasal dari satu sumber, yaitu Alkitab saja. Sehingga bisa kita katakan bahwa doktrinnya adalah doktrin Alkitab. Advent mengikuti seluruh apa yang diajarkan dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai pedoman. Itulah sebabnya kalau ada pertanyaan mengapa Advent tidak makan babi, maka akan dijawab sesuai dengan Alkitab juga, karena Advent mempelajari Alkitab dan sebagai pedoman hidup mereka. Bukan karena ajaran atau tradisi yang turun-temurun, ya, tapi karena firman Tuhan. Saat ini kita akan melihat dalam pembahasannya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu ada 10 ciri gereja Advent. Yang pertama, bersifat internasional dan mengabarkan Injil yang kekal ke seluruh dunia. Itu terdapat dalam Matius 28 dan Wahyu pasal 14 ayat 6. Yang kedua, mengumumkan bahwa waktu penghakiman telah tiba dan penyembahan akan Allah pada hari Sabat, Allah yang pencipta langit dan bumi. Wahyu 14 ayat 7. Gereja Advent yang ketiga, ciri-cirinya adalah menentang Babylon, atau disebut gereja yang murtad. Yang keempat, menentang tanda binatang, Wahyu pasal 13 dan pasal 14. Lalu yang kelima, memelihara hukum Allah, 10 hukum yang ada di dalam Keluaran pasal 20 itu. Dan dijelaskan juga, ditandaskan dalam kitab Wahyu sebagai kitab terakhir daripada kitab suci, bahwa yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman serta kesaksian Yesus. Yang keenam, memiliki iman pada Yesus. Yang ketujuh, muncul dari keturunan perempuan yang mengandung, ya, atau Israel, ya, keturunan Israel dalam Wahyu 12. Yang kedelapan, memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat, itu bisa kita lihat di Wahyu 19 ayat 10, ya. Yang kesembilan, muncul dari bumi. Bumi itu adalah disebut benua Amerika. Itu ada di dalam Wahyu pasal 12. Lalu yang ke-10, muncul setelah periode 1260 tahun, di mana perempuan itu lari ke padang gurun selama 1260 tahun di sana. Ya. Itu dimulai dari 538 sampai 1798. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Baik, itulah 10 ciri-cirinya. Baik, kita masuk kepada makanan yang Tuhan berikan bagi manusia sesuai zamannya, ya. Jadi karena ini membahas tentang babi, maka
kita harus memulai dengan makanan sebelum dosa ada. Lalu nanti kemudian kita melihat makanan setelah dosa, ya, dalam tanda kutip saya katakan ya, makanan, berarti yang bisa dimakan. Lalu setelah air bah. Baik. Makanan di Taman Eden sebelum terjadi dosa. Pertama sekali diberikan kepada mereka adalah buah-buahan. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 9 dan Kejadian pasal 2, ya, tidak ada daging di sana. Jadi kapan diperbolehkan makan daging? Ya. Nanti ya kita akan lihat nanti. Lalu yang kedua, makanan manusia setelah jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa. Apa makanannya? Ayat 18 Kejadian pasal 3. Semak duri dan rumput akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya. Jadi ada penambahan makanan, tumbuh-tumbuhan. Tadinya hanya buah dan biji-bijian. Baik, setelah itu maka terjadi air bah. Ya, tentu semua dunia ini binasa dan dilanda oleh banjir yang sangat luar biasa. Baik. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup ya, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada penambahan di sini, yaitu segala yang bergerak. Dalam hal ini binatang ya, atau hewan di masa itu. Hanya tidak semua hewan yang diberikan atau ditentukan untuk dimakan. Ada bagian-bagian tertentu saja. Dan itu dijelaskan di Kejadian pasal 7. Ayat 2 dan 3. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Ya, jadi ada yang haram, ada yang tidak haram. Yang tidak haram itu 1 pasang. Jadi setelah air bah ini, sebelum air bah, Tuhan sudah memisahkan ada hewan yang haram, ada hewan yang tidak haram. Dimasukkan ke dalam bahtera. Lalu kemudian setelah air bah surut, keluar semua hewan itu, Tuhan menyuruh untuk memakan hewan atau yang bergerak ya. Dan tentunya yang bisa dimakan adalah yang tidak haram. Baik. Orang Yahudi mengenal 5 jenis hukum ya, bukan hanya 3 saja. Ada yang disebut hukum Allah, yaitu hukum moral, ada yang disebut hukum pemerintahan atau hukum sipil, atau civil law ya dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang disebut dengan hukum upacara korban, ada juga hukum kesehatan, sanitary law, ada juga hukum makanan dan minuman. Jadi yang biasanya kekristenan memahami hanya 3, sesungguhnya orang Yahudi itu memahami ada 5, ya, mengenal 5 jenis hukum. Inilah semuanya ya, 1 sampai 5. Baik, kita lihat dulu yang pertama. 10 hukum Allah atau hukum moral. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, dalamnya ada kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Sering disebut dalam bahasa Inggris the Ten Commandments ya. Ini sudah ada sejak zaman Israel dan masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena ini adalah hukum moral. Sehingga kalau orang tidak melakukannya menjadi tidak bermoral nanti manusia, bisa membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Jadi hukum Allah ini, 10 hukum ini tetap masih berlaku. Lalu yang kedua ada hukum pemerintahan sipil dalam Keluaran 21 sampai 23 tentang hak dan kewajiban Israel. Lalu ada hukum kesehatan tentang contohnya di sini buang hajat ya. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi kada hajat. Ayat 13, di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Ya, ini hukum kesehatan. Ya. Ini tidak kita masukkan ke dalam hukum upacara. Ini adalah hukum kesehatan. Karena tidak mungkin kita hidup kotor-kotor di lingkungan di mana kita berada. Lalu ada kusta di Mamat 13. Ya, supaya ini juga diasingkan dan dipantau. Supaya orang-orang sehat. Nah, ini hukum kesehatan. Lalu yang keempat disebut hukum makanan dan minuman. Imamat pasal 11. Ada makanan yang diperbolehkan untuk dimakan, ya, makanan ya.
Tapi ada yang tidak makanan, itulah yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau disebut yang haram. Lalu ditambah di Kejadian 9, tidak memakan darah, ya. Lalu tidak minum minuman anggur yang memabukkan atau hasil fermentasi. Inilah hukum makanan dan minuman yang harus dilakukan Yahudi pada saat itu. Lalu ada hukum upacara korban. Hukum upacara korban ini terdapat dalam kitab Keluaran, ya, banyak juga di kitab Imamat. Ada korban bakaran, korban keselamatan, ya, harus ada hewan yang dipersembahkan. Tentu hewannya bukan hewan haram tadi, ya, tapi hewan yang memang Tuhan sudah buat untuk bisa dimakan, ya, yang halal. Itulah tadi 5 hukum yang selalu ada dalam kehidupan bangsa Israel dan dipegang terus oleh mereka. Lalu kemudian mengenai babi atau makanan haram. Tadi kita mau lihat dulu bagaimana babi ini. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Ya, jadi tadi sudah ditentukan di zaman Nuh ada haram, ada tidak haram. Dijelaskan lagi secara terperinci di Imamat 11 dalam kehidupan bangsa Israel, itulah hukum makanan dan minuman, ya. Nah, kita sekarang akan melihat tentang babi, atau yang disebut swine dalam bahasa Inggrisnya, ya, King James Version. Apa perbedaan swine dengan pig atau dengan boar, ya, atau hog? Ya, bahasa Inggris itu bervariasi. Babi itu memiliki banyak kata dalam bahasa Inggris, sementara bahasa Indonesia hanya babi saja. Ya. Dan ada hutan kalau bahasa Indonesianya di Alkitab terjemahan baru itu hanya penambahan saja, ya, hutan. Ada macam-macam istilah babi dari koran online di Republika, saya dapat di sini, bahwa itu semua berbeda namanya sesuai dengan beratnya masing-masing. Ya. Disebut pig itu babi muda dengan berat kurang dari 50 kilo, hog lebih dari 50 kilo, boar itu sering disebut dengan celeng, ya. Sedangkan swine yang ada di dalam Imamat 11 tadi itu untuk semua spesies babi. Jadi apa saja yang disebut babi itu, itulah swine, ya. Jadi bahasa Inggris lebih kata umum, ya, kata umum, mencakup seluruhnya. Baik, tujuannya adalah supaya kamu kudus. Kenapa Tuhan larang? Ada alasannya di ayat 45 dan 44. Tuhan mau supaya bangsa itu kudus. Baik, mengapa orang Advent berbeda? Ya, karena orang Advent juga mau hidup kudus. Nah, itu yang pertama, ya, kita mau. Karena tadi berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak kemudian menanggalkan atau memakai hanya salah satu saja. Baik, kudus itu berasal dari bahasa Ibrani, Ibraninya yaitu kados, yang berarti holy. Seperti Tuhan sendiri adalah holy, malaikat-malaikat juga holy. Maka orang-orang yang mau holy, ya, mendapatkan kota holy, kota kudus, ya, haruslah juga melakukan kehidupan kudus. Nah, itulah semacam terjemahannya, ya, tentang kados ini, kudus. Namun sekalipun babi dan binatang haram lainnya sudah dilarang dalam kitab Imamat tadi, masih ada saja yang menyangkalnya dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Baik, kita mau melihat dulu. Yang pertama, ada orang sering menggunakan Kejadian 9 ayat 3, ya, di mana di sana dikatakan segala yang bergerak, ya, yang hidup akan menjadi makananmu. Berarti semua yang bergerak, termasuk juga babi, ya, babi tentu bergerak. Nah, sepintas membaca ayat ini, seolah manusia bisa memakan apa saja yang hidup. Tapi kita lupa ayat ini ditulis sesudah Nuh membedakan yang haram dan yang tidak haram, ya, di Kejadian pasal 7 tadi. Di mana dikatakan di sana, dari Tuhan mengatakan pada Nuh, dari segala binatang yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang. Ya. Jadi kalau di dalam Kejadian pasal 9 semua yang bergerak boleh dimakan,
berarti ini merujuk kepada yang tidak haram dong, ya. Karena inilah yang bisa dimakan sebagai makanan. Ya, yang haram itu sebenarnya itu bukan makanan. Karena yang bisa dimakan adalah yang tidak haram. Ada juga orang mengambil Matius 15 ayat 11. Dikatakan di sana, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan. Jadi di sini sepertinya bukan yang masuk ke mulut, jadi apa saja bisa masuk karena itu tidak menajiskan. Ya. Nah, membaca ayat ini, banyak orang berpikir seperti itu secara harafiah, literal. Dengan demikian, babi meskipun dilarang di kitab-kitab Kejadian tadi sebagai haram dan imamat ditandaskan lagi, tidak najis. Karena yang keluar dari mulut yang menajiskan. Nah, apa benar demikian? Baik, sering kita lupa membaca ayat ini secara terus ke bawah. Ya. Katakan dalam ayat 20, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan. Ya, jadi ini sebenarnya tentang makan sebelum membasuh tangan. Jadi konteksnya bukan tentang makanan haram atau tidak haram. Ya, tentu yang mereka makan adalah makanan yang tidak haram, karena itulah yang menjadi makanan. Ini hanya soal bagaimana mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak ada kata babi di sini. Kalau kita mau lihat di Matius 15 ini, nggak ada babi di sini. Ya. Nggak ada juga binatang yang haram di sini dibahas. Jadi kita kalau melihat Matius 15, jangan sampai kita mendefinisikan untuk semua hewan ketika membaca makanan yang masuk ke dalam tubuh, menajiskannya. Nah, itu terkait Matius 15. Baik, sekarang Roma 14. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis binatang. Wah, segala jenis binatang boleh dimakan. Tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman. Oh, tentang surga itu nggak usah dipersoalkan lah. Apapun yang dimakan dan diminum, yang penting apa dikatakan? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah benar demikian? Banyak orang mengartikan secara literal harfiah. Namun sesungguhnya ayat ini tidak berbicara tentang semua jenis hewan, termasuk babi boleh dimakan. Bisa dilihat dari pembahasan konsep minggu lalu, ya, tepat minggu lalu pembicara pendeta Ricky Moll ini dibahas, di mana nanti mungkin yang memasukkan di YouTube bisa dibuat deskripsinya di bawah, ya, supaya ada rujukan. Jadi tidak berbicara tentang makan babi atau makan haram. Ya. Baik, lalu kita masuk ke Kisah 4 ayat 10, ini juga sering digunakan untuk menyatakan babi itu bisa dimakan. Dikatakan di sana, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ya, jadi berarti semua halal dong, karena Tuhan sudah nyatakan itu untuk dimakan. Nah, konteks Kisah Para Rasul pasal 10 sampai 14 inilah di mana dalam satu penglihatan Tuhan menyuruh Petrus untuk memakan makanan yang haram. Memang ditunjukkan kepada Petrus. Tapi apa yang terjadi? Petrus sama sekali tidak pernah menyentuh dan memakan yang haram itu. Bahkan sampai 3 kali itu terjadi di hadapannya, ya, yang berkaki 4 itu yang menjalar, dia tidak pernah memakannya. Dikatakan dalam ayat 13, sembilalah Petrus, bangunlah, makanlah itu. Apa yang dikatakan Petrus? Tidak Tuhan, tidak, sebelum aku pernah, sebab belum pernah aku makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ya. Jadi sampai pada zaman Petrus pun nggak pernah dia makan yang haram. Sekalipun Tuhan yang suruh dia, nggak mau Petrus. Ya. Karena apa? Karena Petrus sudah baca kitab suci melalui perjanjian lama yang dibaca oleh nabi-nabi, tulisan nabi-nabi, bahwa itu tidak pernah disampaikan Tuhan untuk menjadi makanan manusia. Bagaimana dengan ayat yang lain, Markus 7:19? Karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutlah, lalu dibuang di jamban, dengan demikian menyatakan semua makanan halal. Ya, di sini
dikatakan bahwa Tuhan menyatakan semua makanan halal. Apa konteks ayat ini? Apakah semua hewan memang bisa dimakan halal? Ya tidak. Ya. Ayat ini tidak berbicara tentang hewan, ya, tetapi tentang makanan. Jadi saudara-saudara, hewan itu tidak semua makanan. Tuhan ciptakan yang bergerak ini tidak semua makanan. Tuhan ciptakan hewan di dunia ini pada hari ke-6, tidak semua makanan itu. Nah, ini berbicara tentang makanan, bukan tentang semua hewan. Ya. Ada hewan-hewan atau binatang yang memang bisa dimakan dan menjadi makanan sejak zaman Nuh, tadi sudah kita lihat. Itulah yang berkuku belah sesuai dengan Imamat 11 dan Moabiak. Jadi tidak semua hewan adalah makanan. Tapi setiap makanan di dalam Alkitab adalah halal. Nah, ini ya, setiap makanan. Artinya yang sudah dinyatakan untuk dimakan. Ya. Mengartikan makanan di Markus pasal 7 ini, ya, kita tidak bisa langsung menyatakan, oh ini adalah hewan. Ya, tidak ya, karena tidak semua hewan adalah makanan. Tapi makanan yang disebut di sini adalah hewan yang halal atau yang Tuhan sudah berikan untuk dimakan, itulah yang menjadi makanan. Baik. Yang berikut 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, engkau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apakah ini makan sesuka hati atau makan yang haram atau halal? Ya tidak ya. Di ayat 25 dikatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Apa yang dijual oleh Yahudi tentu makan daging, makanan yang bisa dimakan, ya bukan yang tidak bisa dimakan. Ini tentang mengadakan terlebih dahulu pemeriksaan, dilihat dulu di pasar daging itu apakah sudah dipersembahkan kepada berhala, ya, atau yang lain sebagainya. Jadi kita harus usahakan setiap membaca konteks Alkitab itu atau ayat Alkitab itu sesuai dengan perikopnya supaya kita lebih mengerti ya. Jadi yang tadi itu tentang makanan yang sudah dipersembahkan, ya makanan, kembali makanan itu tadi adalah yang halal, yang Tuhan sudah berikan memang untuk bisa dimakan manusia. Baik, 1 Timotius 4 ayat 4 juga banyak orang gunakan. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Oke, ayo kita bersyukur, semua ini bisa kita makan. Tuhan sudah katakan itu baik, tidak ada yang haram. Apakah demikian? Ya. Nah, kita harus lihat di sini, semua yang diciptakan Allah. Apa yang diciptakan Allah? Batu juga diciptakan Allah. Mulai hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita makan langit dan bumi. Ya, ini perlu kita harus lebih berhati-hati untuk membaca Alkitab. Nah, sesungguhnya konteks ini mengacu kepada melarang orang kawin. Ya, itu ada di ayat 3, ayat sebelum ayat 4 ini. Melarang orang makan dan makanan yang diciptakan Allah. Nah, makanan yang diciptakan Allah apa? Itulah tadi, makanan sebelum air bah, ya, makanan sebelum dosa, makanan setelah dosa. Hanya itu saja makanan yang Tuhan ciptakan untuk kita makan, yang Tuhan tentukan. Tidak ada yang lain. Yang haram bukanlah makanan. Baik, kalau demikian, apakah menikahkan Adam dan Hawa itu menjadi dosa? Tidak ya, Tuhan yang menikahkan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada yang haram tentang menikah. Baik, apakah Yesus dan murid-muridnya dalam Alkitab Perjanjian Baru pernah makan babi? Nah, ya, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Tidak ada ayat dalam Alkitab bahwa Yesus dan murid-muridnya memakan hewan haram. Tadi sudah kita lihat ayat-ayatnya ya. Tapi yang ada Yesus makan ikan, roti, ikan goreng, ikan bakar, nah, itu ada ayat-ayatnya semua. Jadi tidak pernah ada memakan yang bukan makanan, yang makanan lah yang dimakan di sana. Bukan semua atau apa saja. Baik, binatang yang tidak haram, yang tidak layak untuk dimakan ada juga. Walaupun dia tidak haram, tapi bisa kita tidak diperkenankan untuk memakannya. Ya, contohnya ada kerbau, ada kambing. Itu kan yang tidak haram, tapi tidak bisa juga kita makan. Kenapa? Ada alasannya di sini, di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10.
Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan kepada berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah ini ya, jadi dari makanan. Jadi itu adalah makanan, tapi tidak boleh dimakan lagi karena apa? Sudah dicemarkan oleh berhala, dagingnya dicekik, ya tidak disembelih atau tidak dipotong, dan ada darah. Itu semua nggak bisa untuk dimakan sekalipun itu makanan. Ya. Ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap Sabat. Yang pertama, makan halal yang sudah dicemarkan dari makanan. Lalu yang kedua, makanan yang sudah dicekik. Lalu yang ketiga, ada darahnya. Inilah yang tidak bisa dimakan. Memang dulu tidak bisa dimakan, apakah sekarang jadi bisa? Nah, ada ayat dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ya, dikatakan di sini, membatalkan hukum Taurat. Nah, kira-kira ketika Yesus mati, semua bisa dimakan atau bagaimana ini? Ya, karena hukum Taurat sudah dibatalkan. Atau hanya sebagian saja di sana yang terjadi. Tadi kita lihat ada 5 jenis hukum Taurat yang Yahudi yakini. Ya. Dan hukum Taurat yang manakah itu yang dibatalkan ketika Yesus mati salib? Itulah hukum upacara korban. 10 hukum Allah masih berlaku, pemerintahan sipil, hukum kesehatan masih berlaku. Ya, sangat penting bahkan ini ya. Hukum makanan dan minuman sangat berlaku. Nah, yang tidak berlaku adalah hukum upacara korban. Nah, kenapa? Dalam Yohanes 1:29 dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus, lalu dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi, ya, sesungguhnya Yesuslah korban itu. Korban-korban yang sudah dilakukan sejak zaman dulu, ya, dalam kegiatan orang Israel, dalam hukum upacara korban. Apakah itu korban sajian, korban keselamatan, korban bakaran, itu semua melambangkan Yesus yang akan mati nanti sebagai penghapus dosa dunia. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, itu semua tidak ada lagi, tidak dilakukan lagi. Sekarang kita tidak pernah lagi bawa lembu atau kerbau atau sapi atau kambing ke gereja, kan nggak ada. Itu tidak berlaku lagi sekarang ya. Baik. Dalam Ibrani sangat jelas dikatakan di sini tentang bagaimana Yesus sebagai korban itu sendiri. Dan di kitab Wahyu pasal 5 juga. Yesus juga sebagai korban itu sendiri. Jadi, dengan matinya Yesus di salib, hukum upacara korban sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena dia sendiri korban yang mati itu. Dengan demikian secara prinsip masih tetap sama sejak zaman Adam sampai sekarang tidak ada diperkenankan untuk memakan yang haram. Hukum kesehatan tidak ada kaitannya dengan matinya Yesus di salib. Dan masih berlaku hingga saat ini hukum kesehatan itu. Dan sampai selama-lamanya. Jadi di perjanjian lama babi dilarang untuk dimakan karena haram. Maka sampai detik ini juga. Dan sampai nanti juga. Babi tetap masih haram untuk dimakan. Nah sekarang bagaimana dengan sidang di Yerusalem di Kisah pasal 15. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata. Ya, jadi ada orang Farisi. Sudah percaya mereka sekarang kepada Tuhan. Mau jadi Kristen ya, orang-orang Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Isunya adalah tidak menuruti hukum Musa. Apa itu? Itulah sunat. Kalau tidak disunat tidak selamat. Nah, persoalannya di sini adalah diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, sehingga keputusannya ada di ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sana, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan. Ayat 20, tapi kita harus menulis kepada mereka supaya mereka menjauhkan dari makanan yang dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang. Jadi di sini tidak ada berbicara tentang makan daging, makanan yang haram, tidak ada. Yang ada adalah makanan, apa itu dari makanan? Itulah yang halal, tetapi yang sudah dicemarkan terlebih dahulu. Baik, berdasarkan ayat-ayat ini, keputusan sidang Yerusalem itu adalah 1. Orang non-Yahudi yang sudah bertobat tidak dituntut lagi
tentang hukum Musa. Tidak lagi disunat kecuali makan, dilarang untuk makan darah, dagingnya harus disembelih, dan daging yang tidak dicemarkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana hukum Musa tentang hewan haram dan tidak haram? Apakah memang sudah tidak dituntut juga? Nah, orang banyak mengatakan bahwa larangan makan babi kan tidak ada dalam perjanjian baru, maka sekarang boleh dong dimakan. Itu kan hanya dalam perjanjian lama. Jadi Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 5 ini pembahasannya bukan tentang makan daging haram atau halal, tapi makan daging yang dicekik atau darah atau yang sudah dipersembahkan ke berhala itu tidak boleh, ya. Karena itu bukanlah makanan lagi. Makanan yang diciptakan Tuhan itu ada di dalam imamat tadi, bahwa semua yang Tuhan ciptakan bukanlah makanan, semua hewan yang Tuhan ciptakan tidak semua makanan. Sebab itu aku berpendapat bahwa tidak usah menimbulkan kesulitan, menjauhkan diri dari makanan. Orang Kristen di kitab Kisah ada dari agama Yahudi dan juga non-Yahudi. Jadi mereka yang sudah Kristen berasal dari Yahudi, otomatis mereka sudah pernah disunat. Tetapi di sini mereka diwajibkan untuk disunat karena hukum Musa. Nah, namun akhirnya mereka tidak lagi disunat, karena disunat atau tidak disunat tidaklah merupakan satu jaminan untuk diselamatkan, ya. Sekalipun itu ada di dalam Keluaran 12 ayat 48. Seorang asing harus disunat. Tetapi dalam Galatia, Kolose, Roma, ya, sunat itu tidak usah lagi menjadi satu hal yang harus dipertahankan untuk seseorang yang mau masuk menjadi percaya kepada Tuhan. Orang juga suka menggunakan perikop ini dengan membenarkan bahwa larangan babi, ia wajib mengikuti seluruh hukum Taurat. Jangan sampai ada yang tidak diikuti karena babi sudah tidak dimakan. Maka yang lain pun harus dilakukan juga lah. Ya. Sekali lagi, ini tidak membahas tentang makan babi. Tidak ada di ayat itu tentang babi. Ini tidak membahas tentang makan yang haram. Ini membahas tentang sunat dan hukum Musa. Ya. Bukan hukum Taurat. Ya, sekali lagi ya. Hukum Musa yang dibahas di sini, bukan hukum Taurat. Hukum Musa itu ada banyak, bahkan sampai ratusan. Sedangkan hukum Taurat hanya ada 5 tadi, sesuai dengan keyakinan orang Israel atau Yahudi. Baik, kesimpulan. Larangan makan daging babi itu masih relevan hingga pada zaman ini, karena tidak ada revisi, bahkan di dalam perjanjian baru, untuk membuat yang haram itu menjadi halal atau menjadi makanan. Hukum tentang makanan haram dan tidak haram bukanlah hukum upacara korban. Hukum Musa ada banyak, dan yang tidak berlaku adalah hukum upacara korban tadi, karena Yesus sudah mati dan dibatalkan semua. Ya. Yang ketiga, tidak semua binatang atau yang Tuhan ciptakan itu adalah makanan bagi manusia. Saya sudah katakan tadi, tidak semua yang ada di dunia ini diciptakan pada hari ke-6 itu semua bisa dimakan. Tapi Tuhan membatasi dengan adanya yang haram dan yang tidak haram. Yang 4, sejak zaman Nuh sampai zaman Rasul-Rasul tidak ada pernah dalam tulisan Alkitab bahwa orang Yahudi makan daging babi dan hewan yang haram. Kalau kita lihat tadi ayat-ayatnya itu tidak ada berbicara tentang daging haram atau babi, tapi tentang konteks-konteks di dalam jemaat supaya bisa hidup lebih benar. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, yang membuka pikiran kita bagaimana Tuhan telah menjelaskan kepada kita mengenai makanan yang seharusnya kita makan. Baiklah, kita tiba memasuki kepada diskusi. Ya, di dalam chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan. Yang pertama, sehubungan dengan pernyataan mengenai makanan babi, ya, atau daging babi, bagaimana memberikan penjelasan dengan ya, yang ada pada kitab Yesaya 66 ayat 17. Saya bacakan dulu ya supaya kita bisa tahu apa isi dari Yesaya 66 ayat 17 itu. Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya,
yang memakan daging babi dan binatang-binatang jinak serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini saya berikan kesempatan untuk menanggapi kepada pemateri dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman muda dan serpadosi juga yang ada di Zoom ini. Baik, kita masuk kepada pertanyaan pertama. Silakan, Pendeta Jim Tabar menanggapi pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih ya. Justru kalau kita baca ayat ini mendukung materi ini jadinya, ya. Karena tidak ada ACC untuk memakan babi di sini, di ayat 17 ini ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan ayat ini untuk kita tidak makan daging, dan orang yang makan daging babi itu atau makanan tikus itu akan dilenyapkan Tuhan, ya silakan ya kita menerjemahkan seperti itu, karena memang tidak ada perubahan sampai di ayat ini untuk babi itu bisa dimakan atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih. Yang tadi saya tangkap bahwa tidak ada perubahan di sini yang mengizinkan untuk memakan daging babi. Sebab tadi juga di materi kita sudah begitu jelas sekali diuraikan ya 3 fase makanan mula-mula sampai pada masa setelah air bah. Nah, saya rasa ini cukup bagi kita. Bahkan tadi juga ada di perjanjian baru disinggung, ya. Itu pun juga membuat kita semakin memahami bahwa apa yang menjadi dasar ajaran doktrin gereja Advent itu ya adalah bukan satu pandangan secara ayat per ayat, tetapi itu menyeluruh, baik itu dari Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Baik, saya mau bertanya ya mengenai pertanyaan pertama ini untuk melihat pandangan dari Pendeta Ricky sehubungan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana menanggapi ya, pada ayat Yesaya 66 ayat 17 ini agar ayat ini tidak disalahgunakan membuat ya, yang haram itu menjadi halal. Ya. Sebab kalau kita lihat tadi ulasan ayat-ayat yang digunakan untuk membenarkan memakan daging babi yang haram itu menjadi halal sangat banyak sekali. Ya. Dan di ayat Yesaya 66 ayat 17 di situ juga disinggung tentang ya, daging babi. Ya, kira-kira bagaimana menurut Pendeta Muda Ricky Mowal menanggapi ya, dalam konteks Yesaya 66 ayat 17 ini? Baik, tidak ada respon dari beliau, kita beralih saja ke teman sahabat Pendeta Muda yang lain yang ada di Zoom ini. Ya, saya berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Abigail untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Jadi kalau saya lihat dari Yesaya 66 ayat 17 ini seperti yang dikatakan pemateri justru bukan ingin menghalalkan makanan babi ya, tapi justru Yesaya 66 ayat 17 ini mendukung materi kita pada malam hari ini bahwa mereka yang memakan daging babi akan lenyap sekaligus. Ya. Jadi ada banyak kategori-kategori yang disinggung dalam Yesaya 66 ayat 17 ini. Salah satunya adalah mereka yang mentahirkan di taman-taman dewa, lalu memakan daging babi, binatang-binatang jijik, serta tikus. Jadi kalau saya mau tambahkan sedikit, justru
yang dibahas dalam Yesaya 66 ayat 17 ini bukan hanya sekedar babi ya, tetapi makanan-makanan yang mungkin sudah sudah diidentifikasikan sebagai binatang-binatang jijik ya. Saya lihat sekarang kalau kita mau memperlebar daya pandang kita bahwa sekarang dunia ini banyak sekali makanan-makanan yang mungkin yang tadinya nggak makanan jadi makanan gitu ya. Seperti tikus, ini disinggung juga dalam Yesaya 66 ayat 17. Walaupun dalam pelajaran kita pada malam hari ini bicara mengenai babi. Tetapi ya kalau kita memperluas bagaimana dunia sekarang ini benar-benar memiliki pemikiran bahwa ya yang penting enak, yang penting bisa kita konsumsi, yang penting kita nggak mati gara-gara itu adalah makanan gitu. Nah ini ya kalau saya lihat dari Yesaya 66 ayat 17 ini justru malah memperluas pandangan kita dan mendukung pemateri kita pada malam hari ini bahwa bahkan dimension babi adalah sebagai makanan yang tidak boleh dimakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail tambahannya. Semakin kita meluas ya, bagaimana ditambahkan di situ jenis-jenis hewan yang haram yang lainnya juga pun tidak diizinkan atau dilarang, tidak diperbolehkan makan, dan makanan yang dimakan untuk dewa juga dilarang. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua yang sudah masuk ini. Pertanyaan kedua, bagaimanakah sikap kita terhadap hal-hal yang mengandung unsur haram, ya, tetapi tidak dalam bentuk makanan? Ya, misalkan saja seperti obat-obatan vaksin dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini, sangat menarik sekali, karena bagi kita di masa pandemi ini, kita kan ya, bisa dibilang antara dilema ya. Dilemanya adalah kadang-kadang kita itu takut kalau kita menajiskan diri dengan memasukkan obat-obatan yang mengandung ya, babi. Ya. Tetapi kita butuh untuk ya, kekebalan imun tubuh kita. Nah, kira-kira bagaimana menanggapi pertanyaan yang kedua ini? Saya berikan kepada materi kita, Pendeta Jimmy Kusabar. Baik, terima kasih ya. Jadi apakah produk-produk yang ada unsur babinya bisa juga digunakan ya? Jadi begini, mungkin yang untuk yang bertanya ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Konsepnya sebenarnya dalam pembahasan kita ini adalah makanan ya. Babi itu kan dilarang untuk dimakan di Imamat 11 ayat 9 tadi. Ya. Dilarang untuk dimakan. Bahkan selanjutnya juga di zaman siapa saja tadi sudah kita bahas, tidak ada memperbolehkan itu dirubah sehingga itu menjadi boleh dimakan, ya tidak ada seperti itu. Nah, jadi pertama sekali kita harus memahaminya ini adalah untuk dimakan. Jadi babi itu tidak diperkenankan untuk dimakan. Ya. Lalu kemudian kalau kita menggunakan bagian dari tubuhnya, apakah itu bisa juga? Ya. Nah, kalau kita kembali ke Imamat pasal 11 ayat 24, di sana dikatakan semua yang berikut akan menjadi menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, jadi kalau kita tidak makan, tapi ada terkena kepada bangkai babi itu, ya najis pada saat itu orang itu. Ya, kalau ada mungkin orang yang punya produk-produk babi digunakan untuk lotion dan lain sebagainya, menurut ayat ini itu menjadi najis sampai matahari terbenam ya, karena itu juga sudah menjadi bangkai ya, karena tidak dimakan ya, tidak dimakan. Nah, lalu kemudian ketika dia najis, apakah dia besok tidak bisa lagi untuk
menjadi orang benar, ya beda lagi ceritanya dengan besok kan, karena ini hanya sampai matahari terbenam saja. Lalu apakah dengan demikian kita bisa memakai itu terus-terus? Ya kita pakai hikmat saja ya. Kalau memang itu menjadikan kita tidak fokus kepada Tuhan dan menjadikan kita itu kita terbebani dengan itu, yang apa yang kita lakukan. Ya, produk-produk itu bisa kita tidak konsumsi di dalam, bukan makan ya, maksudnya di dalam tubuh kita untuk menjadi sabun atau apa saja ya. Bisa kita cari produk lain mungkin. Nah, bagaimana dengan vaksin? Kalau vaksin sudah diberikan babi, lalu kemudian kita tidak bisa kita jadi najis ya bisa saja kita jadi najis karena ada unsur babi. Tapi sampai matahari terbenam kalau sesuai ayat ini ya. Nah, karena kita tidak memakannya, sehingga kita menjadi berdosa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara alkitabiahnya dalam kitab Imamat pasal 11. Tapi gimana di pendeta? Kalau contoh itu walaupun haram, tapi kalau kita gunakan bisa bantu kita supaya kita sehat, kan lebih bagus. Nanti tinggal minta ampun saja sama Tuhan. Masa Tuhan tidak ampuni? Yang penting kan kita sehat. Iya, jadi, nah itu tadi saya bilang ya. Jadi ada najis katanya sampai matahari terbenam. Lalu kalau dia minta ampun, ya itu hak Tuhan juga untuk mengampuni manusia. Ya. Tapi kenapa larangan makan babi ini tidak pernah diberikan menjadi makanan? Karena memang Tuhan mau umat Tuhan itu jadi kudus. Tadi ada di dalam Imamat 11 ayat 44 dan 45 ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan makan apa saja di dunia ini. Oh, ada yang bergerak makan, nggak bisa. Kita ini umat Tuhan, ya kita harus ingat 1 Petrus 2 ayat 9 itu ya. Engkau adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, ya. Nggak bisa kita suka-suka hati. Karena Imamat 11 ayat 45 tadi, supaya kamu kudus, makanya aku buat perbedaan antara yang haram, tidak haram, apa yang kau bisa makan, apa yang tidak. Sehingga itu tidak menjadi satu excuse bagi orang yang bawa makan babi lah supaya agak bugar dulu tubuh ini, badan ini. Ya nggak bisa ya. Nah, lalu kemudian kalau beda hal dengan vaksin yang tadi itu kan tidak kita makan, tapi dikonsumsi dengan cara lain ya untuk skin dan lain sebagainya. Nah, itu beda lagi saya rasa ya. Mungkin itu sejauh ini tanggapan saya. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Tobar. Dan tadi itu ada tambahan juga pertanyaan dari Pendeta Adrian, ya, karena banyak sekali akan kita temukan alasan-alasan bagi orang Kristen zaman modern saat ini, ya, untuk membenarkan bagaimana daging babi itu menjadi boleh untuk dimakan, ya. Ditambah lagi dalam situasi pandemi saat ini, ya, kita tahu bahwa penting sekali vaksin itu. Ya, meskipun juga didapati vaksin itu mengandung babi. Oke. Nah, baik, saya mau memberikan kesempatan kepada Pendeta Edwin Pasaribu untuk menanggapi pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika obat-obatan yang mengandung babi, apakah itu boleh dikonsumsi? Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta Muda Edwin Pasaribu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pendeta Maro. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pendeta Jimmy, tapi saya mau menambahkan sedikit. Kalau saya tahu itu mengandung babi, ya, kalau saya sebagai orang yang percaya bahwa tidak memakan daging babi, ya saya hindari itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi sudah ditekankan oleh Pendeta Jimmy Tobar di dalam Imamat 11 ayat yang ke-8 tadi, janganlah kamu sentuh, bangkainya saja jangan disentuh. Jadi kalau kita sudah tahu itu, ya hindari aja, nggak usah main-main dengan hal yang seperti itu, karena kan kita akan najis, kan gitu, najis. Nah, itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 30
setuju. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, nggak usah. Jika tidak, katakan tidak. Jadi, kalau kita sudah tahu, ya hindari. Nggak usah bermain-main. Supaya ini, biarlah saya pakai. Biarpun obat, ya karena obat, biarlah saya pakai. Kan Tuhan punya cara untuk mengobati kita. Tuhan punya jalan keluar untuk mengobati kita. Tidak harus pakai yang seperti itu. Kan begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin ini saya mau tanya yang tadi ini menyangkut hal ini ya, karena ada di Facebook. Saya mau ke Pendeta Pardosi coba. Saya mau tanya ini, bagaimana kalau seandainya, oke, mungkin kita sepakat bahwa kita tidak boleh gunakan bahan-bahan yang haram sebagai obat bagi kita. Tapi bagaimana dengan bahan makanan yang ternyata itu turunan dari makanan haram yang selama ini dikonsumsi baru-baru ini mungkin diketahui, mungkin selama ini ada kandungan-kandungan yang haram, ya. Tapi belakangan ini baru kita tahu. Nah, ini boleh nggak tetap digunakan? Karena masalahnya kan ini pasti kadang-kadang mungkin sudah ketergantungan ini. Nah, silakan Pak Pendeta Pardosi. Ya, baik. Selamat jumpa kembali ya. Salam sahabat konsep kepada saudara yang di ruang Zoom dan juga sahabat konsep yang di live di FB ya. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti ya. Manusia itu senang kalau jawabannya iya atau tidak gitu. Dan itu aja yang mau dicari. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Jadi saya kasih pemahaman begini. Ini kembali kepada masing-masing saudara ya. Dan ini perdebatannya bisa panjang. Kalau obat pakai babi nggak boleh katanya. Tapi kalau narkoba disuntikan supaya saudara nggak rasa sakit boleh gitu. Jadi bedanya narkoba dengan babi apa? Oh, narkoba itu pakai resep dokter. Ya babi pun pakai resep dokter juga kan gitu. Nah, saya tidak mau menjadi hakim di antara kita pada malam hari. Nah, kalau saya tahu makanan itu sebenarnya ada turunannya dari makanan haram. Ya setelah tahu ya jangan diteruskan dong. Oh, saya ketergantungan. Mana ada makanan ketergantungan. Nggak mungkin lah. Kalau sudah tahu ya ditinggalkan lah. Nah, kalau sekarang sudah menyangkut obat bagaimana? Ya, saya tidak mau menjadi hakim buat saudara-saudara, pemirsa atau yang mendengarkan FB. Ya, kalau dokter katakan bahwa ini ada kandungan babinya, ya kalau saudara tidak mau pakai, itu hak saudara. Hak saudara. Kan itu tidak saya makan, gitu, seperti daging, betul? Ini saya kasih contoh yang sederhana. Obat cacing itu yang sekarang katanya bisa menolong COVID, itu emang apa, saudara? Itu emang apa itu? Hah? Ada yang mau jawab? Nggak mau saya jawab lah, saudara aja yang jawab lah. Apa? Obat cacing katanya. Untuk menolong penderita COVID. Emang itu apa? Nggak ada yang mau jawab kan? Karena saudara mungkin sudah bingung juga, karena mungkin sudah ketelan juga itu obat. Terus apa bedanya cacing dengan babi? Nah inilah, jadi waktu bertanya, setelah saya tanya balik, pening kepala kita kan, penjawabnya kan. Oke, Sir. Kalau Ya. saya jawab gini, Sir, itu haram. Oke, cacing haram. Tapi Ya. bagaimana kalau yang herbal, contoh daun teh, mungkin kan ada Ya. juga. Nah, kita tahu katanya kan kita orang Advent nggak boleh nih minum minuman daun-daun dari daun teh. Nah itu gimana, Sir? Apakah itu juga haram? Kan obat. Nah makanya tadi saya katakan, kalau seandainya ada obat yang ada kandungan babinya, itu jadi obat, apakah saudara mau berkata iya atau tidak? Makanya saya kembalikan kepada saudara. Saya tidak mau jadi hakim gitu. Ya, karena takut nanti kalimat saya ini menjadi sebuah petuah atau menjadi sebuah hukum. Saya nggak mau. Gitu. Kalau saudara nggak mau konsumsi, itu hak saudara. Itu hak saudara. Dengan alasan bahwa itu ada kandungan haramnya. Cuman saya tanya kepada saudara kalau saudara menolak. Sekian juta obat ini, apakah saudara mau tanya satu demi satu? Kalau saudara betah, tanyalah. Kan gitu. Kalau saudara betah. Kalau saudara nggak betah, telanlah. Kan gitu aja. Pilihannya kan cuma itu. Saudara betah, tanyalah. Tapi kalau saudara tidak betah, ya telan aja. Gitu. Nah, maksud saya begini apa?
harus dibedakan antara saya makan dan sebagai obat. Nah, kalau Pendeta Pardusi sendiri apa? Gitu. Nah, kalau saya tahu bahwa itu ada kandungan haramnya, saya nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Usahakan pakai yang lain gitu. Sedapat mungkin gitu. Nah, ini menjadi menarik tadi pertanyaan Pendeta Adrian gitu. Nah, gimana kalau herbalnya ada daun tehnya? Daun tehnya direbus juga nggak? Iya, ya berarti sama kan dengan daun teh yang minum teh itu kan sama aja, direbus juga. Kecuali langsung digigit. Ah, beda lagi kalau langsung digigit. Kan beda lagi. Tapi kalau direbus ya berarti kan sama antara teh obat yang ramuan itu dengan minum teh yang minum teh seperti biasa. Nah, jadi kita perlu berhati-hati supaya tidak terjebak kepada sebuah persoalan boleh atau tidak dalam konteks obat ya. Tapi kalau makanan sudah tahu itu ada haramnya, nggak ada istilah saya sudah ketagihan. Jadi kalau meninggalkan itu agak susah. Ya, saudara berarti sudah lain pikirannya ya. Sudah lain. Tapi kalau saudara tahu bahwa itu ada unsur binatang haramnya dalam makanan yang saudara konsumsi, ya harus di stop lah. Nah, yang sudah masuk bagaimana, Sir? Ya tinggal berdoa aja kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya tidak tahu kalau itu ada unsur haramnya. Tuhan Maha Pengampun karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, Tuhan tidak akan tuntut dari kita. Kalau saudara tahu, tetapi tetap dilanggar, nah, saudara akan dituntut perhitungan dari Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardusi yang sudah menjelaskan ya bagaimana bedanya obat dengan makanan ya. Karena tadi di materi pun sudah jelaskan, larangan itu jelas sekali tidak boleh memakan babi ya, sebab itu haram dan Tuhan itu menginginkan agar kita kudus. Oke. Baik, saya rasa ini juga sudah menjawab ya pertanyaan yang ketiga, atau perlukah kita bahas ini pertanyaan ketiga? Yang ketiga ini juga tadi sudah dijawab, sebab kalau menyinggung tentang makanan pastilah itu sudah haram ya. Nah, saya bacakan saja pertanyaannya supaya kita tahu, karena ini juga menarik untuk kita ketahui. Nah, jika ada ya makanan yang dimana makanan itu ternyata turunan dari makanan haram yang selama ini dikonsumsi, ya, namun baru diketahui baru-baru ini, ya, itu bisa ada dalam bentuk bumbu, ya, dalam bentuk apalagi namanya minyak yang digunakan untuk memasak, tetapi ketika kita gunakan itu kita nggak tahu gitu bahwa dalam bumbu itu ada kandungan ya, kandungan babinya, dan kita gunakan terus-menerus. Lalu ketika kita coba cari tahu tentang bumbu yang kita gunakan itu, baru kita tahu bahwa ternyata di situ ada kandungan babi. Kira-kira apakah itu benar ya, ataukah itu salah gitu? Setelah kita tahu itu ada kandungannya tapi kita teruskan, ya, kira-kira bagaimana? Ya, saya mau tanyakan kepada Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau tidak tahu tentang turunan yang haram, apakah salah gitu ya? Karena sudah dimakan, sudah dikonsumsi. Ya, prinsipnya seperti yang tadi itu ya. Kita harus sebelum makan ya jangan sampai asal makan, seperti yang di Kejadian pasal 9 tadi ya, segala yang bergerak makan ya. Kita kan nggak boleh seperti itu. Tapi harus lihat dulu ini apa. Oh, ini kemasannya seperti ini, apa ingredients-nya ya. Lalu kemudian ini binatang ini, lihat juga apanya, kukunya bagaimana, bisa nggak ya. Jadi harus terlebih dahulu dicari dulu kriteria-kriteria itu, ikan bagaimana ya. Jangan main hantam saja semuanya, nggak bisa kita begitu. Ya. Nah, setelah kita mengetahui, barulah kita makan. Tapi kalau memang kita tidak tahu, apakah itu salah, ya. Lalu kemudian kalau kita nanti baca, oh ternyata saya sudah salah ya.
ya seperti tadi lagi ya, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni, tapi jangan diulangi lagi untuk memakan itu. Begitu, dikonsumsi lagi ulang-ulang. Nggak ada kok di situ ditulis babinya, tapi di kertas lain ada gitu kan. Ya, tahu tapi dilakukan. Jadi sama saja dengan melakukan yang tidak berkenan ya. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Ya, sangat jelas sekali tadi disampaikan. Jadi penting untuk ketika kita mau menggunakan bumbu ya atau olah-olahan lain, ya kita harus cek dulu, ya baca dengan teliti ya, bagaimana komposisi yang ada dalam bungkusan itu ya, agar kita tidak menggunakan ya, olahan makanan ataupun bumbu-bumbu yang ada dalam yang mengandung babinya. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Ya, ini datang dari sahabat konsep, ya, dari Bapak Letus Tarung. Ya, selamat malam Bapak Letus Tarung yang sudah bergabung mengikuti tayangan ini dari Facebook. Dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang akan kita diskusikan. Bagaimanakah pandangan Alkitab terhadap umat Kristen ya, atau yang tidak tahu ya, dengan makanan yang haram ya, tetapi mereka memakannya. Ya. Kira-kira apa pandangan Alkitab mengenai kasus seperti ini? Contohnya saja saya ini adalah seorang Kristen, saya nggak tahu tuh ya, mengenai yang halal dan haram. Ya, selama ini saya lahir sebagai Kristen, saya anggap semua makanan itu halal gitu. Lalu saya makan terus. Lalu akhirnya saya tahu tentang kebenaran ya, yang halal dan haram. Kira-kira bagaimanakah pandangan Alkitab tentang ya, hal tersebut? Saya nggak tahu tentang yang haram dan yang halal, tapi saya... Baik, pertanyaan yang mana ini Pendeta Sitorus? Itu Sir, mungkin saya bantu. Maksudnya kalau ada kandungan-kandungan yang haram, makanan, tadi kan ada disinggung yang instan. Tadi saya tanya instan. Terus ada kandungan-kandungan haram, boleh nggak? Ya, saya kira dari awal sudah kita tegaskan berulang-ulang. Kalau saudara sudah tahu bahwa dalam produk itu ada hal yang haram menurut apa yang kita imani, ya jangan dimakan, kan gitu aja. Sederhananya itu. Contohnya kalau saudara makan di sebuah restoran atau tempat makan yang memasak yang haram dengan yang halal menggunakan minyak yang sama gitu ya, kan saudara perlu hindari itu. Untuk tidak makan. Atau saya makan nasi goreng, lalu nasi goreng itu kelupaan saya bilang di situ ada udangnya, ada daging potongan-potongan hewan yang haram gitu ya. Ya, ada orang yang disingkirkan yang haramnya, nasi gorengnya dimakan. Ya itu masing-masing dia, nggak bisa kita menghakimi orang gitu. Ya. Ada yang minta pesan baru, berarti bayar lagi. Ya itu juga putusan dia. Gitu. Ya. Karena pada intinya kan, yang penting kan saya nggak makan. Ya kalaupun seandainya waktu itu dimasak bersama minyaknya numpah-numpah dikit, ya kan? Ya yang penting dia nggak makan, ya itu pilihan dia. Tapi kalau saudara tanya personal, maka saya punya jawaban saya kan gitu. Jawaban Pendeta Pardusi apa? Ya saya nggak makan, selesai kan. Ya, jadi masalah makanan ini saudara, prinsipnya sudah ada, itu haram. Udah titik. Nah ketika yang haram itu umpamanya tercampur sedikit, lalu yang haram itu saudara pindahkan, atau saudara order baru, itu pilihan saudara. Nah kalau makanan itu, makanan yang dibungkus gitu ya, yang di situ ada ingredients-nya atau terbuat dari apa, ya kan kalau saudara baca di situ ada yang sesuatu yang meragukan, ya daripada pusing jangan dimakan, udah gitu aja. Hidup ini dibuat simpel aja.
Kan Paulus katakan apa? Nggak dimakan juga nggak mati kita. Dimakan juga nggak ada suatu pengaruhnya kepada keimanan. Jadi daripada kita ragu, ya nggak usah dimakan. Oh, saya akan tidak makan setelah ada penemuan ilmuwan. Ya sampai mungkin orang itu meninggal dunia, penemuan ilmuwan itu nggak akan ditunjukkan sama saudara. Karena ini masalah bisnis. Jadi daripada kita ragu-ragu, ya nggak usah dimakan. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir Pardosi yang sudah menambahkan. Mungkin ada juga di antara tim konsep yang ingin menambahkan sebelum nanti kita akan masuk ke topik teman, sebab waktunya sudah menunjukkan pukul 8:20. Ya, jadi saya mau tambahkan untuk milih makanan supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi sudah kemakan dan sebagainya. Supaya kita sebelum makan perlu berhati-hati. Kita cek dulu. Ya, kalau di Indonesia kan yang banyak ya itu ada level makan itu halal, kayak gitu. Tapi itu pun kita perlu berhati-hati sebab di dalam label halal itu udang juga dianggap halal, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang label yang tepat itu adalah kosher. Kayak gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya saudara dan saudari berada di negara yang mayoritas mungkin bukan Yahudi dan bukan bukan Muslim, ya perlu diperhatikan karena kalau tidak ada label itu kemungkinan besar itu ada makanan-makanan yang sudah mengandung ke sana. Jadi minimal ada label halalnya dan perlu dicek lagi dan juga ada label koshernya. Nah, kalau di Indonesia kosher ini untuk istilah label halal berdasarkan Imamat 11 dan itu diciptakan ataupun dibuat berdasarkan hukum oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu diterapkan kosher. Kalau ketika kita misalnya beli makanan di restoran, ya kita pesan makanan sama koki yang mungkin sudah sertifikat, dia pasti tahu. Tolong beli kasih saya menu kosher. Kayak gitu. Itu sudah pasti tidak ada udang di sana, tidak ada kepiting, tidak ada babi, ya sudah pasti yang halal itu masuk di kosher juga. Nah, jadi itu penting. Ketika kita makan di restoran, pesan dengan istilah kosher, tips-tipsnya. Nah, ada satu penekanan yang penting lagi bahwa dari pelajaran malam ini itu adalah kita mau sampaikan ketika orang Advent itu tidak makan babi, ada dasar yang kuat daripada kitab suci. Ya, orang-orang Perjanjian Lama dia mengharapkan itu. Ada tadi ciri-ciri untuk binatang yang halal itu sudah dijelaskan. Kalau berkaki 4 itu muabiak dan juga berkubelah. Kalau dia di dalam air dia harus punya sisik dan juga punya sirip. Ya, ada lele, kepiting, kemudian belut, ya. Ikan patin, semua itu adalah haram, ya, atau tidak kosher, ya, dalam bahasa sebenarnya adalah tidak kosher. Oleh sebab itu orang Advent tidak makan. Perjanjian Baru tidak ditemukan ada perubahan mengenai makanan itu. Mungkin ada orang yang salah paham dengan beberapa ayat-ayat. Ya, boleh kita berdiskusi lebih lanjut mengenai ayat-ayat itu supaya kita temukan cara pandang dan kita boleh membangun keimanan lebih baik di dalam Tuhan supaya kita tidak salah paham karena Alkitab tidak ada sedikit pun indikasi, ya kalaupun ada indikasi sedikit mungkin saudara salah paham, ya tidak menunjukkan bahwa hukum dalam Imamat 11 itu sudah dihapuskan. Oke. Jadi kita semua orang-orang Kristen kita boleh melihat kitab suci. Kalau di dalam kitab suci tidak ada perubahan mengenai hal itu, kapan perubahannya? Ya, kapan perubahannya ketika orang makan babi? Ya, sebenarnya dari zaman Perjanjian Lama tadi di Yesaya 66 disebutkan ada orang yang makan babi, itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka makan daging babi. Jadi ini sangat menarik. Ketika orang-orang ini masuk ke gereja pada saat gereja mula-mula, mereka tidak bertobat, membawa budaya makan babi ke dalam gereja. Disitulah baru mulai ada perubahan makan babi. Dan mereka sudah mulai mencari-cari pembenaran
Oke, berdasarkan kitab suci ini boleh kok makan daging babi. Ya, itu alasan-alasan yang dibuat, tetapi Alkitab tidak menunjukkan ada alasan kita boleh makan daging babi ataupun binatang-binatang yang haram menurut kitab Imamat 11. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Tabarat dan juga Pendeta Dwi yang sudah menjelaskan tadi. Baiklah, kita tiba kepada di penghujung acara kita. Baik, Pendeta Maro mungkin sedikit ya sebelum ditutup. Silakan. Ya, jadi ada hal menarik yang saya rindu sampaikan dari pelajaran kita malam ini ya, yang mungkin tadi di awal pemateri kita Pendeta Muda Jimmy Tabarat sudah menyinggung. Ada banyak orang menggunakan Alkitab ya, tapi sederhana saja ya. Imamat pasal 11 ayat 44-45 itu menjelaskan tentang Allah menginginkan orang Israel kudus karena Allah kudus. Dan saya pikir konsep kekudusan Allah itu tidak berhenti ketika Yesus mati. Allah itu tetap kudus. Dan salah satu supaya kita menjadi umat Allah yang benar, maka proses kekudusan itu juga menyinggung soal makanan kita. Ya. Jadi saya pikir konsep kekudusan itu tidak berhenti ketika Yesus mati. Allah itu tetap kudus. Dan di dalam kehidupan ini, perjalanan iman kita pun, kehidupan kita, tubuh kita pun Allah menginginkan kita kudus. Dan proses itu harus kita jalani juga dengan konsep soal makanan halal haram. Ingat penekanannya sampai diulang 2 kali ya. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 44 dan 45. Ini yang saya pikir menarik untuk malam ini kita ingat sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook yang sedang mengikuti ya. Bahwa proses kekudusan itu menyinggung kepada makanan juga. Dan Allah itu kudus. Dan kekudusan Allah itu tidak berhenti ketika Yesus mati. Tapi Allah itu tetap kudus. Dan kita sebagai umatnya pun, kalau kita mau kudus, maka cara hidup kita, khususnya dalam makanan pun, kita harus jaga sesuai dengan yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kitab suci. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias yang sudah menambahkan ya, bagaimana pentingnya kekudusan sebagai umat Tuhan. Karena Allah menuntut kekudusan dari kita dan kita menyembah Allah yang kudus. Baik, kita masuk kepada closing statement. Saya berikan kepada Pendeta Muda Jimmy Tabarat terlebih dahulu, kemudian nanti diikuti oleh Pendeta Patrusi. Baik, terima kasih. Jadi Advent tidak makan babi ya, karena Advent adalah orang-orang yang menunggu Yesus datang, yang juga mengikuti firman Tuhan sesuai dengan Alkitab ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak hanya beberapa saja, tetapi mengusahakan untuk mengikuti secara keseluruhan, termasuk makan babi dan makan haram lainnya. Dan saya rasa untuk setiap manusia juga Tuhan sudah menentukan makanan yang patut untuk dimakan, mana yang tidak makanan dan mana yang makanan. Tadi kita sudah membahasnya ya. Jadi biarlah kiranya dengan pelajaran ini kita semakin diingatkan melalui ayat-ayat Alkitab itu bahwa ternyata masih berlaku apa yang Tuhan firmankan itu kepada semua umat manusia sampai pada Dia datang kedua kali. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Tabarat. Kita langsung kepada Pendeta Milton Pardosi. Baik, terima kasih atas diskusi pada malam hari ini. Saya ada sampaikan mungkin 2 atau 3 hal ya. Yang pertama adalah standar Tuhan terhadap umat-umatnya itu dari sejak belum ada Israel sampai ada Israel, sampai ada yang namanya Israel dan kekristenan adalah sama. Tetapi alat peraganya boleh saja ada perubahan. Contohnya dalam mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa di zaman Israel, sebelum Israel melalui upacara korban. Setelah Israel, masa Israel itu, Israel dengan kekristenan,
Maka untuk mendapatkan keselamatan itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Tapi kan prinsipnya sama sebenarnya, bahwa ada korban pengganti, ada binatang yang menggantikan kematian manusia. Binatang yang menggantikan kematian manusia itu di zaman sebelum Israel, dan Israel itulah menggambarkan Yesus Kristus. Kan begitu ya. Jadi standarnya kan tetap sama, walaupun alat peraganya berbeda. Nah, itu juga terkait kepada bagaimana manusia itu menjaga kehidupannya. Baik secara jasmani, secara rohani, dan secara pikiran. Standarnya sama, dari Kejadian sampai Wahyu standarnya sama. Ya, tinggal bagaimana masing-masing zaman mengadopsi standar itu kan sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, yang kedua yang kita mau sampaikan adalah ketika kita memahami sebuah kebenaran, maka kebenaran itu harus dipahami secara utuh. Ketika ada seseorang yang tidak memakan binatang yang haram, maka cobalah untuk memahami pemahaman saudara yang tidak memakan binatang haram itu dengan utuh gitu. Nah, sementara ada orang yang memakan binatang haram, ya mungkin pemahamannya di situ. Tetapi mari kita pelajari Alkitab supaya dapat pemahaman yang lebih utuh. Gitu. Kembali lagi ke poin yang pertama tadi. Apakah Tuhan itu berubah standarnya ketika mengharapkan manusia itu secara jasmani juga suci adanya? Seperti yang Paulus katakan kan? Roh, jiwa, dan tubuhmu tidak bercacat sampai kedatangan Yesus yang apa? Yang kedua kali. Jadi kan harus dipahaminya seperti itu. Jadi ketika kita mungkin masih memahaminya bahwa boleh dimakan binatang apa saja, yang penting tidak ada darahnya. Ya. Nah, marilah kita mencoba untuk mencari pemahaman di dalam Alkitab yang sesungguhnya bagaimana. Nah, yang ketiga adalah halal dan haram itu muncul oleh karena masalah ketika mau dimakan. Ya sebelumnya di Taman Eden nggak ada istilah halal dan haram itu. Nggak ada. Ya karena memang bukan mau dimakan, makanya nggak perlu ada halal dan haram. Nggak ada. Sampai kepada manusia jatuh dalam dosa juga tidak ada istilah halal dan haram. Halal dan haram itu baru muncul ketika mau dimakan. Maka adalah statusnya apa? Halal dan haram, atau yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Nanti di sorga nggak ada lagi istilah halal dan haram. Karena memang itu bukan sebuah atau sesuatu yang hendak dikonsumsi. Kan itu yang harus dipahami. Ya. Jadi bagi seorang yang sudah tidak lagi memakan daging, ya, maka bagi dia itu daging yang halal pun jadi haram sama dia. Karena memang dia sudah tidak lagi memakan apa? Daging kan gitu. Nah, apakah dia menjadi menyatakan yang memakan daging yang halal itu jadi berdosa? Kan tidak begitu juga cara memahami. Ya. Jadi maksud saya apa? Perlu kita lebih bijaksana di dalam memahami sebuah kebenaran, dan pada saat sama jangan juga menuding satu dengan yang lain. Dasar pemahaman Alkitabnya salah ketika ada orang tidak memakan makanan haram, dan bagi yang masih memakan makanan haram, ya kalau memang itu yang dipahami, ya tidak ada juga orang yang bisa menyatakan itu salah karena itu yang dia pahami. Tetapi sebagai orang yang bertumbuh dalam pemahaman, maka kita pun harus menggali dan menggali lagi lebih apa? Lebih dalam akan firman Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Pardusi yang sudah memberikan closing statement, dan juga materi kita, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, dan semua tim konsep yang berada di Zoom ini yang telah menambahkan dan ikut serta dalam diskusi, serta para sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini melalui Facebook. Baiklah, kita telah tiba di penghujung acara dan kita akan tutup diskusi Alkitab ini. Ya, doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Muda Abigail Sihomik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar kembali di malam hari ini dengan
pertolongan Tuhan, biarlah kami boleh memahami apa yang kami pelajari khususnya mengenai makanan atau mengenai binatang haram dan yang tidak haram. Tuhan, bantu kami agar kami dapat belajar lebih dalam lagi. Bantu kami agar kami boleh memahami lebih dalam lagi. Sehingga kami pun boleh mengajarkannya lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, bantu kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan agar kami dengan penuh kasih dapat menyampaikan pelajaran-pelajaran ini, bukan berniat untuk menghakimi, melainkan untuk sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang mempelajari firman Tuhan secara utuh, tidak hanya sebagian-sebagian. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati tim konsep ini dengan keterbatasan kami. Bantulah kami Tuhan agar mampu boleh memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan firman Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, sahabat-sahabat konsep dapat terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang kami bawakan. Tuhan berkati juga Serpardosi dan seluruh sahabat-sahabat konsep dan pendeta-pendeta muda yang tergabung dalam tim konsep. Berkat Tuhan, bimbingan yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih bagi kita semua yang sudah bergabung mengikuti diskusi Alkitab. Kami mengundang kembali kepada kita semua, pendeta muda yang hadir di Zoom ini, Serpardosi dan seluruh sahabat konsep untuk menyaksikan tayangan diskusi Alkitab dengan topik minggu depan hari Senin di jam yang sama, mengapa Advent tetap menguduskan hari Sabat. Jangan sampai ketinggalan pekabaran yang penting ini, sebabnya kita akan bertemu pada Senin depan. Kiranya tayangan ini akan menolong kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Salam dari kami, konsep. Tuhan memberkati kita.